Halo pemirsa yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat ya. Nah, ini Rumah Sakit Santa Elizabeth ada upaya memberikan penyuluhan. Bentuknya karena saat ini kita nggak bisa ketemu langsung, bentuknya adalah secara virtual dan acara ini dinamakan pertanyaan dan jawaban Q&A ya. Pada saya sudah ada beberapa pertanyaan yang diberikan. Pertama ya, saya baca dulu ya. Bagaimana kita melindungi orang lanjut usia di keluarga atau lingkungan dari infeksi virus corona ini? Ini adalah pertanyaan umum. Semua orang wajib dilindungi ataupun malahan berlindung dari risiko infeksi virus corona. Tapi khususnya pada keluarga yang mempunyai orang lanjut usia, ada protokol, ada prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah dan ini asalnya dari usulan dari Departemen Kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan. Antara lain pakai masker, ya. Pakai masker ini pada lanjut usia lebih harus diperhatikan kalau ada anggota keluarga yang dari luar datang dan menjenguk menghormati si lanjut usia itu harus sama-sama pakai masker karena ada istilah namanya OTG, orang tanpa gejala. Anggota keluarga itu bermaksud baik sekali, bahkan dia nggak tahu bahwa dia ada masalah, tapi kemudian bisa berisiko menulari si lanjut usia tadi. Kemudian juga antara lain yang berikutnya misalnya cuci tangan ya. Lanjut usia pun kena masalah ini, kena aturan ini. Kalau kontak dengan hal-hal yang kurang bersih, kurang yakin kebersihannya, sebaiknya cuci tangan sederhana saja dengan sabun biasa, tapi airnya mengalir. Ya. Kemudian juga ada kewajiban dari anggota keluarga yang punya lanjut usia di rumahnya memonitor ada keluhan apa, kalau perlu dicatat. Kita punya semacam buku catatan harian, yang ini hari ini seperti ini, besok itu. Bahkan perubahan sikap atau tingkah laku yang tidak biasa itu bisa membuat kita lebih waspada. Karena sifat penyakit pada lanjut usia itu seringkali namanya atypical, tidak khas, dia menyerang. Ya, sekarang mungkin kita beralih ke pertanyaan nomor 2 karena pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaannya begini, mengapa lanjut usia lebih rentan terhadap virus corona? Para pemirsa yang saya hormati, kita tahu bahwa kita ini mempunyai anugerah yang sangat hebat dari Sang Pencipta, yaitu daya tahan tubuh, di mana daya tahan tubuh ini memungkinkan kita itu menyesuaikan diri dengan macam-macam situasi lingkungan ya. Di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada jasad-jasad klinik yang kita istilahkan dengan bakteri, dengan virus, dan mereka ya ada di mana-mana. Nah, daya tahan tubuh itu menyebabkan kita bisa menyesuaikan diri, bertahan terhadap hal-hal yang merugikan yang ditimbulkan oleh mereka itu. Khususnya untuk corona. Ini memang sesuatu yang katakan saja kita baru kaget-kaget kenapa dia ada dan kita baru mempelajari lebih dalam, kita lebih memahami. Tapi yang harus jadi masalah pada lanjut usia karena daya tahan tubuhnya turun, dia menjadi salah satu ya target dari virus ini. Daya tahan tubuh itu di dalam istilah kedokteran namanya sel-sel pembunuh, limfosit. Ya, limfosit itu diproduksi oleh suatu kelenjar kecil, kelenjar itu ya, ada di leher, namanya kelenjar timus. Jadi bukan tiroid, timus ya. Tapi pada usia lanjut, kelenjar ini menyusut, produksinya berkurang ya, dan sel-sel pembunuh itu alami dari kita itu menjadi menurun jumlahnya. Di samping itu ada penurunan fungsi-fungsi organ, ya, misalnya saja ginjal, kemampuannya mencuci berkurang,
ginjal itu sudah diselidiki dan dia tunduk pada hukum 1%. Mulai usia 30, tiap kita dapatkan anugerah 31, 32, itu turun 1% per tahun. Ya. Dan harus diingat, ginjal itu tidak hanya urusannya membuat air kencing, tapi membuat hormon, ya, kemudian menahan zat-zat penting supaya nggak keluar, ya. Jadi dia agak rumit, tidak sekedar hanya urusan kencing, ya. Demikian juga organ-organ yang lain. Yang paling gampang mungkin otak. Pemirsa tahu ya beratnya otak berapa? Karena semua dari kita kan punya organ otak. Beratnya itu 1,3 sampai 1,4 kilo, ya. Tapi di atas umur 50, sel-sel otak, orang-orang yang pandai-pandai itu menghitung 100 miliar, itu mulai berkurang tiap hari itu 100.000 sel otaknya mati. Bisa kita rasakan kalau kita dianugerahi usia lanjut, kemampuan kita mengingat menurun, kemampuan kita mengerjakan hal-hal yang baru, kita gaptek, ya, mulai menurun, ya. Itu antara lain seperti itu. Nah, sekarang ada lagi tambahan akibat perilaku atau mungkin lingkungan yang kurang mendukung. Kita punya penyakit yang kita bawa dari waktu dewasa itu. Penyakit-penyakit ini punya waktu cukup kalau kita dianugerahi usia lanjut untuk menampilkan diri dengan komplikasi-komplikasinya. Dan ini semua menyebabkan daya tahan lebih rendah lagi. Misalnya jangan abai, ya, jangan lengah dengan penyakit gula. Wah, ini perusak besar ini. Dia mendapatkan julukan bunda atau ibu dari macam-macam penyakit. Mother of diseases. Kemudian penyakit tekanan darah tinggi, ya, penyakit yang biasa, bisa dikontrol. Jadi kalau kita, ya, disiplin memperhatikan, perusakannya tidak akan masif, tidak akan merusak banyak. Tapi kalau kita abai dari A sampai Z, kita bisa terkena, ya, itu misalnya. Jadi salah satu yang mungkin harus saya sebut itu adalah penyakit paru yang kronis. Karena corona, salah satu target utamanya itu saluran pernapasan. Jadi kalau kita mempunyai pembawaan asma, kita punya kebiasaan perokok, itu merugikan. Karena daya tahan paru kita menjadi lebih lemah. Hati-hati kalau mempunyai seperti ini, ya. Nah, hati-hatinya bagaimana? Jangan lengah, maulah kontrol. Dokternya itu terserahlah, karena hampir semua dokter sudah dibekali pengetahuan cukup untuk penyakit-penyakit ini. Dan jangan ragu-ragu minum obatnya jangka panjang, karena penyakit ini tidak bisa sembuh, tapi hanya bisa dikendalikan, ya. Oleh karena itu minum obat jangka panjang, tapi dalam pengawasan, dalam kontrol, ya. Sebab obat-obatan ini harus ada yang memonitor jumlahnya, kerjasama obat-obat itu, kepentingannya, ya. Jadi tidak rutin otomatis obatnya diteruskan, atau lebih repot lagi, udah bosan minum obat, itu juga nggak boleh, ya. Itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merawat lansia di rumah selama pandemi COVID-19? Kita harus melihat dulu, lansia kita ini masih mandiri atau dia membutuhkan dukungan, ya. Yang baik adalah lanjut usia, dia mempunyai kemandirian yang kita sebut AKS primer, aktivitas kehidupan sehari-hari yang primer. Itu terjemahannya, dia bisa berpindah dari kursi ke tempat tidur, turun sendiri dan sebagainya. Dia bisa mandi sendiri, dia bisa untuk mengatur ke toilet sendiri, buang air besar, buang air kecil, berpakaian sendiri, makan minum sendiri. Ini lansia yang masih sangat menguntungkan untuk kita, ya, karena tidak rumit. Tapi kalau sampai dia mengalami sesuatu, ketergantungan, dan ini derajat ketergantungannya bisa sampai berat loh.
apa-apa harus ditolong, harus ada orang yang selalu dekat sama dia, membantu dia. Nah, ini kita hati-hati, kita harus jujur, orang tadi harus benar-benar dia sehat, agar dia tidak membawa virus ini secara tidak sengaja pada yang di rumah ya, bukan dirawat ya. Dirawat itu ya rumah sakit, di rumah itu lebih luas, keseluruhannya diperhatikan. Suplemen dan vitamin apa yang dikonsumsi lanjut usia pada pandemi ini? Ya, kemudian dilanjutkan, masihkah perlu dan amankah jika diminum dan obat-obat lainnya? Nah, para pemirsa yang saya hormati, sekali lagi ya, istilahnya kan suplemen. Jadi suplemen itu suportif ya. Kalau kita makannya baik, nutrisi kita cukup, jangan dipaksakan. Kecuali memang ada, silakan ya, mau ada susu, ada jus, ada apa, silakan. Tapi jangan dipaksakan ya. Kemudian ada istilah vitamin. Kalau vitamin ini saya menganjurkan, karena kita sudah membuktikan dengan pemeriksaan, dengan penelitian bahwa mereka yang kena COVID itu membutuhkan vitamin. Nah, pencegahannya ya lebih baik sebelum kena sudah minum vitamin. Nah, sekarang vitamin apa yang dianjurkan? Vitamin C, vitamin E, dan vitamin B kompleks. Kenapa sih vitamin 3 ini? Karena mereka punya daya meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi ini kita ada alasannya. Kemudian mineral namanya zinc ya, zinc. Ini penyembuhan, gunanya penyembuhan. Jadi kalau mencari vitamin yang mengandung 4 unsur ini ya, jangan ya katakan aja lah tergoda dengan vitamin yang mahal-mahal. Generik saja nggak apa-apa ya, sejauh kandungannya itu cukup untuk kita ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah masihkah aman? Masihkah aman jika diminum dan obat-obat lainnya? Kalau ini saya harus menjawab dengan objektif. Obatnya apa? Nah, itu dokter yang bisa menjawab. Oh, dok, aku minum obat seperti ini, sekarang ditambahkan vitamin seperti itu. Boleh nggak mereka bertemu? Pada umumnya vitamin itu cukup ramah. Dia hanya kita pakai, sisanya kita buang lewat kencing ya. Dia tidak tertimbun begitu ya. Tapi tetap mungkin lebih baik dokter Anda semua yang ikut menjawab. Tapi saya kira saat-saat ini para dokter sudah tahu ini butuh nih saat ini ya. Karena sebetulnya vitamin itu sudah ada di dalam makanan kita sehari-hari. Tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak kalau kita masukkan dari luar sebagai tambahan ya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Olahraga yang cocok untuk lansia itu yang kayak apa? Nah, sekali lagi bedakan dulu lanjut usia kita, dia mandiri atau dia ada ketergantungan, kita sesuaikan ya. Tapi pada umumnya olahraganya sifatnya dinamis tapi ringan ya. Jadi nggak boleh loh diajari angkat besi ya, atau apa itu tarik badan itu ya. Tapi senam-senam saja ya. Ini tidak sepele. Dengan senam tadi, jantung itu akan memompa lebih giat, pembuluh limfe alirannya akan lebih baik. Ya, jadi para pemirsa tahu ya, badan kita itu direnda dengan 3 pembuluh darah, pembuluh syaraf, dan pembuluh limfe ya. Kalau kita olahraga, semuanya itu menjadi diaktifkan. Nggak ada olahraga yang nggak mikir. Misalnya seperti itu, syaraf diaktifkan, jantung bergerak lebih kuat, dan itu nanti sirkulasi kita lebih baik. Nutrisi masuk, kotoran dibuang. Nah, pembuluh limfe itu penting. Isinya adalah sel-sel pertahanan tubuh. Jadi olahraga mohon diperhatikan, tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lanjut usia tadi ya. Senam-senam ringan itu sudah baik, sudah cukup daripada hanya tiduran, hanya duduk saja. Nah, jangan takut sama sinar matahari ya. Kita nggak usah pakai payung dan sebagainya dengan sinar matahari kita yang diireni ya.
Banyak orang yang iri hati, yang tidak punya sinar matahari seperti kita ini, ya kan? Tapi carilah jam yang paling menguntungkan. Ultraviolet yang paling ramah buat kulit orang antara jam 8 sampai jam 10, ya. Seperempat jam aja cukup, ya. Nggak usah kena seluruh badan. Kalau pakai hijab boleh, wajah, tangan udah cukup, ya. Itu adalah masalah olahraga, ya. Lihat ya, guru saya Profesor Budi Darmoyo, ya, dia memberikan suatu bawaan pegangan, ya, tentang bahagia. Singkatannya itu ya bisa dibaca di sini, waktunya nggak cukup, tapi nanti kalau perlu bisa dibagikan, ya. Nah, diantaranya adalah olahraga tadi, ya. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang mungkin terakhir, ya. Apakah pasien lansia, pasien lanjut usia aman jika periksa ke rumah sakit Elizabeth? Begini ya pemirsa, jadi semua rumah sakit itu punya protokol melindungi tenaga medisnya, melindungi pasiennya, ya, agar sedikit mungkin terjadi masalah yang tidak kita kehendaki bersama. Kalau kita bicara Elizabeth, jam terbangnya udah 90 tahun. Pastilah jangan dianggap jadi nenek-nenek nih, malahan dia itu terbalik, jadi makin dewasa makin menarik, rupawan, ya. Nah, di samping itu ada yang memonitor persyaratan dari pemerintah. Akreditasi namanya. Jadi tiap 3 tahun izin operasional nggak dikasih kalau nggak lolos akreditasi. Dan itu objektif dikerjakan oleh mereka dari luar, ya. Sekarang Elizabeth sudah memasuki akreditasi kemarin yang ketiga, karena aturannya itu kan baru juga tiap 3 tahun. Selalu kami lulus paripurna, dapat bintangnya 5. Kalau bintangnya 7 mungkin dapatnya 7 itu. Tapi karena bintangnya cuma 5 ya dikasih 5, ya. Artinya hampir dikatakan bagus. Ya, kalau untuk saya sempurna lah begitu. Nah, khususnya akreditasi terakhir ini ada program pemerintah yang baru, program nasional, ya. Program nasional itu ada 5. Ayo perhatikan kesehatan ibu anak, HIV/AIDS, TBC, hati-hati. Keempat, ayo jangan main-main dengan antibiotik, harus ada indikasi yang baik. Kelima, pelayanan geriatri. Nah, ini nih, Elizabeth punya ini pelayanan geriatri, ya. Jadi di samping keamanan prosedur berobat itu dijaga, sama-sama menjaga karena ada aturannya. Khususnya untuk lanjut usia itu, Elizabeth itu memberikan kesempatan, ada ruang khusus buat merawat usia lanjut, ada poliklinik khusus, ada 3 dokter konsultan geriatri. Ini sulit diperoleh di rumah sakit lain. Ya, kami tidak mengharapkan, tapi sekali lagi usia lanjut jangan terlambat berobat. Sebab kalau terlambat berobat risikonya lebih besar. Jangan menganggap enteng perubahan gangguan fisiknya kita anggap ringan. Tiba-tiba kita kaget-kaget karena demikian banyak yang sudah terjadi. Ya. Jadi sebagai penutup dari pertanyaan dan jawaban pada pagi hari ini, saya dengan rendah hati menyarankan bahwa Anda itu kalau ada kebutuhan, monggo silahkan ke rumah sakit Elizabeth, khususnya para lanjut usia, karena kami dianggap mempunyai persiapan yang baik. Pada waktu penilai kemari, surveyor, mereka menganggap ya perhatian kita pada lanjut usia itu memenuhi persyaratan. Begitu ya. Ya, sampai ketemu lagi ya.